Ditampilkan beberapa cuplikan dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta senjata-senjata mematikan yang terus berkembang, mulai dari tank, pesawat, sampai pengembangan prajurit super atau super soldier. Selain memiliki kekuatan dan kecepatan, masing-masing dari mereka juga memiliki kemampuan unik. Namun, di era modern, mereka telah ditinggalkan, dianggap tidak berguna lagi karena militer membutuhkan senjata yang lebih efisien, lebih stabil, dan sepenuhnya berada di bawah kendali. Pada suatu hari, sebuah perusahaan senjata memamerkan senjata baru ciptaan mereka, sebuah robot tempur dengan kendali otomatis, dilengkapi dengan senapan canggih nan mematikan, memiliki kecepatan, ketepatan, dan alat pelacak sehingga membuat musuh tak berkutik. Ketika merasa cukup bangga, mendadak robot itu hilang kendali. Mereka menghancurkan tank, helikopter, dan membantai semua orang tanpa ampun. Ternyata robot-robot itu telah dibajak oleh seseorang dengan kemampuan yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian, di markas militer di Moskow, para perwira mengadakan rapat yang dipimpin oleh Jenderal Nikolai Dolgov. Peristiwa tragis yang terjadi belum lama ini diduga adalah perbuatan August Kuratov, seorang ilmuwan yang terobsesi dengan eksperimennya sendiri bernama Modul 1. Jadi pada tahun 1940, Uni Soviet menjalankan sebuah proyek rahasia bernama The Patriot, dan Kuratov adalah salah satu penanggung jawab divisi teknologi. Penelitian Modul 1 dirancang untuk bisa mengendalikan mesin dari jarak jauh, namun sangat disayangkan percobaannya gagal sehingga membuat departemennya ditutup. Iri akan keberhasilan rekannya, Viktor Galbanov, di Departemen Genetika, Kuratov pun melakukan hal gila dengan mencuri hasil penelitian Viktor dan memulai penelitian genetikanya sendiri. Sempat tertangkap, namun pria itu berhasil kabur dan meledakkan laboratorium genetisnya, sehingga tidak sengaja terpapar zat kimia dan membuat Kuratov menjadi monster berkekuatan super. Hanya ada satu cara untuk menghentikan Kuratov, yaitu mengumpulkan para korban dari eksperimennya. Mereka harus ditemukan dan diyakinkan agar mau membantu. Jenderal Nikolai sendiri yang akan memimpin proyek Patriot yang baru, lalu sebagai pelaksana, dia menunjuk Mayor Elena. Wanita itu dibawa ke sebuah komando rahasia Patriot, di mana para staf siap membantu menemukan orang-orang yang memiliki kekuatan super untuk bergabung dalam sebuah kesatuan khusus disebut dengan Zasitniki atau The Guardians. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Zasitniki atau bahasa Indonesianya Penjaga, sebuah film Ura yang rilis di tahun 2017 dan tidak perlu diragukan lagi karena disutradarai, ditulis, serta dibintangi oleh Ura, dan Ura. Baik, daripada berlama-lama, mari kita lanjutkan ura-uranya. Film dimulai dengan menampilkan para staf yang berhasil melacak lokasi orang-orang berkekuatan super. Yang pertama adalah Lirnik yang kini mengasingkan diri dan menjadi seorang pertapa. Ketika ditemui, pria itu langsung bersiaga menggunakan kekuatannya karena mengetahui Elena adalah anggota militer dan mengira ingin memanfaatkannya. Itu memang tidak salah, tapi Elena menawarkan sebuah kesempatan yang sulit ditolak, yaitu balas dendam terhadap Kuratov. Di Kazakhstan, ditampilkan seorang pembunuh bayaran profesional. Dia tidak menggunakan senapan atau pistol karena kecepatannya bisa mengalahkan peluru. Namanya adalah Khan, sering disebut sebagai manusia angin. Tidak sulit bagi Lir untuk mengajaknya bergabung karena menghancurkan Kuratov adalah keinginannya sejak lama. Lalu di hutan Siberia, seekor beruang mengamuk menghempaskan para prajurit bagai lalat. Namun itu bukanlah sembarang beruang, melainkan manusia yang berubah menjadi beruang. Namanya adalah Arsus, dan pria itu akan menjadi Guardians ketiga.
Kelompok lama telah berkumpul kembali, tapi menurut Elena, itu belum semuanya. Masih ada satu lagi yang berhasil dilacak, seorang wanita dengan kemampuan unik yang bergelut dalam dunia hiburan. Meskipun memiliki wajah cantik, namun jangan sekali-sekali meremehkan, karena Xenia adalah wanita yang galak. Ya, setelah sedikit pertarungan melawan Khan dan juga Lear, Arsus menjelaskan bahwa mereka semua adalah teman lama. Mungkin Xenia mengalami amnesia, tapi tentu dia tidak bisa memungkiri bahwa setelah 40 tahun, wajahnya sama sekali tidak menua. Sementara itu, ternyata bukan hanya militer yang memiliki rencana. Di sebuah lokasi rahasia, Kuratov juga mulai mempersiapkan semuanya. Dia akan membangkitkan para pasukan yang diciptakannya di masa lalu, dan kini Kuratov sangat yakin tidak ada yang bisa menghentikannya. Kembali ke para jagoan kita, setelah menceritakan kisahnya, Xenia memutuskan untuk bergabung dengan Guardians karena ingin menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Tak lama berselang, Jenderal Nikolai datang mengabarkan tentang sinyal robot tempur yang dicuri telah berhasil dilacak, yang mana kemungkinan Kuratov juga berada di sana. Beberapa waktu kemudian, terlihat para Guardians pun tiba. Meskipun terjadi masalah pada alat komunikasi, namun mereka tetap melanjutkan misi dan mulai beraksi dengan kekuatan supernya. Sangat disayangkan, kamuflase Xenia terbongkar sehingga wanita itu langsung dilumpuhkan. Ternyata sinyal tersebut merupakan jebakan dari musuh. Tidak hanya Xenia, tapi juga Khan dan Arsus berhasil ditangkap. Sedangkan Lear mendapat kesempatan untuk berduel dengan Kuratov. Sayangnya pria itu dikalahkan dengan mudah, hanya dengan satu pukulan armor batunya hancur berserakan. Keesokan harinya, Khan, Arsus, dan Xenia terbangun di dalam ruangan yang dibatasi perisai elektromagnetik. Kuratov datang menghampiri, menawarkan kerjasama karena Guardians tidak akan mampu menghadapi Kuratov yang mengetahui kelemahan mereka. Tentu saja tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Arsus. Mereka bahkan mengaku lebih baik mati karena telah hidup cukup lama untuk menyaksikan kekejaman yang terjadi di dunia. Мне достаточно и моей собственной армии. Meskipun tanpa bantuan Guardians, Kuratov tetap menjalankan rencananya. Beberapa waktu kemudian, televisi memberitakan tentang sebuah peristiwa mengerikan. Sekelompok pasukan lengkap dengan kendaraan tempur memulai penyerangan, membuat para tentara tak berdaya. Sehingga hanya dalam hitungan jam, seluruh negeri lumpuh total. Pasukan itu ternyata dipimpin oleh Kuratov. Secara diam-diam, Jenderal Nikolai menghampiri, mengingatkan kembali akan kerjasama dan perjanjian mereka. Namun, tanpa banyak basa-basi, sang jenderal langsung dibuat mati, dan Kuratov pun memerintahkan pasukannya untuk membawa Menara Zakinan yang telah diruntuhkan. Ketika alat komunikasi kembali berfungsi, Elena langsung mendatangi lokasi operasi dan hanya menemukan Lear di sana. Ternyata pria itu masih hidup, namun dalam kondisi kritis. Mendadak, bantuan datang dari mantan rekan atau mungkin bisa dibilang saingan Kuratov di masa lalu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Viktor Galbanov. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tua itu masih hidup. Dia memberikan informasi tentang lokasi markas rahasia Kuratov yang mana dulu Viktor pernah diajak ke sana untuk dipamerkan sebuah penemuan. Dia juga berjanji akan berusaha menyembuhkan Lear selagi Elena dan pasukannya menyusup ke markas Kuratov.
Sebenarnya ada hal yang sangat mengganggu pikiran Arsus selama ini, karena semakin hari perubahannya ke wujud beruang semakin lama dan emosinya pun semakin tak terkendali. Dalam sebuah perbincangan, pria itu menjelaskannya kepada Mayor Elena. Arsus berharap wanita itu segera mengambil tindakan ketika Arsus mulai kehilangan kendali. Sementara itu, Profesor Victor yang dikirim untuk menyusup serta memeriksa prajurit Super Kuratov menemukan sesuatu yang berbahaya. Namun sayangnya, pria tua itu gagal melapor karena Kuratov secara tiba-tiba muncul dan langsung membunuhnya dengan gas beracun. Beberapa waktu kemudian, terlihat menara yang digantung di antara gedung-gedung pencakar langit. Kuratov berada di sana dengan semua peralatan canggih dan ternyata yang menjadi targetnya adalah Hammer. Kelompok Guardians mengetahui hal tersebut. Hammer tidak hanya sebuah space station, tapi juga sebuah senjata peninggalan Perang Dingin dibangun pada masa Presiden Reagan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Kuratov menggunakan menara Zakinan untuk memancarkan kekuatannya ke Hammer, lalu dilanjutkan ke satelit-satelit komunikasi. Dengan begitu, dia bisa mengendalikan mesin-mesin di seluruh dunia. Kini Elena bertanggung jawab penuh atas program Patriot, menggantikan Jenderal Nikolai yang berkhianat. Awalnya, wanita itu mengirimkan pesawat tempur untuk menghancurkan gedung-gedung yang menopang menara, namun serangan tersebut masih belum mampu menghentikan Kuratov karena dia bisa menciptakan perisai energi untuk menghalau rudal. Selagi serangan-serangan pesawat tempur menyibukkan Kuratov, untuk Guardian telah disiapkan kostum tempur yang bisa meningkatkan kemampuan. Kostum Xenia bisa membuatnya menghilang kapan saja tanpa perlu bersentuhan dengan air, kan mendapatkan kostum anti peluru untuk melindunginya di kala lengah. Lear mendapatkan senjata cambuk yang bisa menyesuaikan dengan kekuatannya, sedang Arsus tidak ada kostum khusus karena pria itu kebal terhadap serangan. Dia hanya mendapatkan senjata canggih yang terhubung ke sistem saraf motorik. Sesuai dengan dugaan Elena, Kuratov mengendalikan Hammer agar mendekat ke bumi sekaligus mengaktifkan mode tempurnya. Oleh karena itu, Guardians harus mencari cara untuk menyusup, lalu memutus aliran listrik sehingga pemancar menjadi tidak aktif. Beberapa waktu kemudian, serangan pun dimulai. Para Guardians berpencar, Arsus dan Xenia menyerang dari jalan raya, Lear dari area parkir, dan Khan dari udara, tepatnya di atas perisai energi. Berbeda dengan operasi sebelumnya, masing-masing dari Guardians menjadi lebih kuat berkat kostum tempur. Mereka bertarung habis-habisan untuk mengalahkan pasukan Kuratov serta para robot tempur. Sementara itu, Elena memimpin pasukan untuk menyerang markas Kuratov. Dia menemukan Profesor Victor yang ternyata masih hidup. Pria tua itu yakin bahwa Guardians akan berhasil serta menjelaskan tentang kekuatan rahasia yang selama ini tidak diketahui mereka. Kembali ke para jagoan yang ditembaki ketika menyeberang ke menara. Untungnya ada Khan yang terus mengawasi, dan inilah saatnya bagi sang manusia angin untuk beraksi. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di ruang generator. Kini giliran Xenia menggunakan kemampuannya. Selain tak terlihat, wanita itu memiliki kemampuan mengatur suhu tubuh yang mana digunakan untuk menahan arus listrik. Stop!
Kini perisai energi menjadi tidak aktif, oleh karena itu serangan rudal siap dilancarkan. Namun Elena meminta sedikit waktu karena para Guardians masih berada di menara, berusaha mengalahkan Dr. Kuratov. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, segala macam serangan Guardians tidak ada yang mempan terhadap Kuratov. Bahkan Arsus yang telah sepenuhnya berubah menjadi beruang bisa ditumbangkan hanya dengan satu pukulan. Tidak ada pilihan bagi Guardians selain mundur untuk memulihkan diri. Sayangnya, Kuratov tidak membiarkan hal itu dengan kemampuannya. Dia menjatuhkan pesawat yang membawa Guardians, bahkan Kuratov juga dengan mudah membelokkan rudal yang mengarah kepadanya. Luar biasa dan tak terkalahkan. Setelah memulihkan generator, Kuratov langsung melanjutkan rencananya untuk mengaktifkan particle beam. Elena yang datang menghampiri menyampaikan sebuah pesan dari Profesor Victor bahwa Guardians bisa menggabungkan kekuatan untuk menembakkan energi. Namun, itu sangat berisiko karena bisa menyebabkan kematian. Setelah ledakan dahsyat, terlihat para Guardians tak sadarkan diri. Siaran televisi memberitakan peristiwa tersebut dan seluruh warga berterima kasih kepada para pahlawan serta berharap mereka baik-baik saja. Film pun ditutup dengan menampilkan para jagoan kita bersama dengan Elena menatap dalam keheningan pembangunan kota yang telah dimulai. Elena mengatakan, meski Kuratov yang telah menciptakan manusia super, namun setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri. Ya, mereka berempat akan hidup normal seperti sebelumnya, mengasingkan diri. Atau Elena menawarkan pilihan yang lebih baik untuk tetap bergabung dalam The Guardians karena ancaman penjahat super bisa datang kapan saja. Dan selain itu, Elena juga telah menemukan seorang Guardians baru. Siapakah kira-kira orangnya? Dan tamat. Ya, ini adalah film superhero kedua Rusia yang saya buatkan alur ceritanya. Setelah sebelumnya, film superhero mirip Spider-Man berjudul Black Lightning. Secara keseluruhan, saya menilai visualnya terlihat baik dibandingkan film-film Tiongkok. Tapi yang menjadi masalah adalah cerita dan karakter-karakternya yang kurang menarik. Entah karena saya tidak paham bahasa Rusia, atau mungkin karena subtitlenya yang ngaco. Para jagoan dan musuhnya bisa dibilang mirip atau mungkin gabungan dari karakter-karakter superhero yang sering kita lihat. Lirnik, The Landman, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan tanah atau batu, sama halnya seperti Magneto dengan pengendalian logamnya. Dia mendapatkan kostum super yang berguna untuk menyalurkan kekuatan ke senjata cambuk dengan batu-batu elektrik yang memiliki banyak fungsi, bahkan juga bisa menjadi perisai. Selanjutnya kita diperkenalkan kepada Khan the Windman. Mungkin ini karakter yang paling menarik menurut saya, tapi kurang dikembangkan. Kecepatannya yang luar biasa seperti hampir tidak berguna, padahal di awal perkenalannya saja sudah cukup epik dengan menampilkan pembantaian yang luar biasa, meskipun tidak jelas tujuannya apa. Berikutnya adalah Arsus the Wild Man. Hanya sedikit yang bisa dijelaskan karena sangat mirip dengan Hulk atau Bruce Banner. Tidak hanya kuat, tapi juga cerdas. Arsus sebenarnya adalah ilmuwan yang dulunya bekerja sama dengan Kuratov untuk menciptakan prajurit-prajurit super, lalu menjualnya kepada negara-negara yang sedang berkonflik. Menyadari kesalahannya, pria ini memutuskan untuk mengasingkan diri sambil secara diam-diam mengawasi Xenia. Alasan lainnya Arsus mengasingkan diri
adalah kekuatannya. Berbeda dengan Bruce yang semakin lama semakin bisa menguasai Hulk, Arsus malah sebaliknya. Semakin sering dia berubah menjadi beruang, maka Arsus akan semakin kehilangan sisi kemanusiaannya. Yang terakhir dan satu-satunya member wanita sampai saat ini adalah Xenia yang berjulukan The Water Woman. Julukan wanita air ini mungkin karena dia hanya bisa menjadi tak terlihat ketika terkena air. Agak aneh sih menurut saya, tapi ya sudahlah. Menariknya, selain tak terlihat, Xenia juga memiliki kemampuan mengatur suhu tubuh. Dalam sebuah adegan, ketika tertangkap basah oleh kurator, Profesor Victor sempat menyinggung tentang kemampuan lain Xenia yang masih rahasia. Sebenarnya ada sedikit kisah percintaan dalam film ini, tapi tidak saya ceritakan karena bisa dibilang hampir nggak nyambung. Jadi, selama 8 tahun terakhir, secara diam-diam Arsus mengawasi Xenia yang mengalami amnesia. Dia juga secara misterius membantu mengembalikan ingatan Xenia mulai dari nama, lewat sebuah cincin, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit ingatan wanita itu kembali. Dan dia mengetahui bahwa Arsuslah yang memasang cincin itu ke jarinya. Selain Khan, menurut saya karakter menarik lainnya adalah Kuratov. Tidak hanya kuat, tapi juga cerdas. Dia membangun antena yang terhubung ke satelit untuk memancarkan kekuatannya ke seluruh dunia. Ya, mirip-mirip Cerebro-nya Profesor X lah. Saya yakin Kuratov tidak mati, tapi hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Sulit rasanya untuk bisa benar-benar memahami film ini, karena seperti yang saya katakan tadi, selain bahasanya yang tidak bunyi di telinga saya, dan subtitle yang disediakan juga ala kadarnya. Selain itu, semua yang terjadi di dalam film ini begitu cepat, seolah-olah hanya mencomot ide sedikit demi sedikit, lalu memasukkannya ke dalam cerita yang bisa dibilang cukup singkat. Seperti latar belakang, Lear merasa tersiksa dengan keabadian, sehingga membuatnya ditinggalkan oleh keluarga yang dicintai. Khan yang merasa telah ditipu oleh Kuratov, kekuatan super membuatnya hilang kendali sehingga membunuh sang kakak ketika sedang latihan. Sedangkan Xenia hilang ingatan dan hidup berpindah-pindah untuk menghindari kecurigaan orang-orang di lingkungannya. Semuanya hanya sekilas. Tapi di balik kekurangan tersebut, kita disuguhkan adegan pertarungan yang cukup seru untuk dinikmati. Seharusnya, Zaj-Chiniki bisa menjadi saingan Avengers jika saja penulisannya lebih baik. Ya, semoga saja jika memang ada film kedua atau spin-off atau reboot bisa digarap lebih serius. Segitu saja teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi saya hanya mengemukakan pendapat. Sama halnya dengan kalian. Sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!